Tahu tuh ya? Baik, saudara, saya akan melanjutkan penjelasan saya tadi terkait pertanyaan saudara Shirley Lutfi ya. Jika kita menilik definisi ini, ya, ada kata kunci yang disampaikan oleh dua ahli sastra ini. Yang pertama adalah Pradopo, bahwa puisi itu adalah interpretasi pengalaman manis. Nah, apakah prosa ataupun naskah drama tidak merupakan interpretasi pengalaman manis? Menurut saudara-saudara? Jika kita ingin menentukan standar ya, bagaimana puisi yang baik atau apa ya, level-levelnya gitu ya, level 1, 2, 3 sampai seterusnya. Itu maka kita bisa ke definisi atau kebatasan yang ditentukan atau dinyatakan oleh ahli perpuisian. Gitu. Apakah tulisan tersebut merupakan interpretasi pengalaman manis? Kalau pengalaman yang tidak manis bagaimana? Apakah puisi itu, karya itu, apapun bentuknya, apakah lukisan, tari, patung, ya, tidak bagus? Jelas tidak kan? Interpretasi itu apa? Bisa dikatakan pemaknaan, bisa dikatakan terjemahan, tafsiran akan sesuatu. Dalam hal ini adalah pengalaman. Ketika tidak manis, ketika tidak merupakan pengalaman yang bagus, apakah akan menjadi karya yang jelek? Kan tidak. Bahkan karya-karya yang seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk itu kan berisi pengalaman-pengalaman tokoh yang menyakitkan. Tapi toh menjadi sesuatu yang kanon, menjadi sesuatu yang legend, ya, menjadi karya yang memiliki nilai tinggi. Jadi nilai tinggi atau rendahnya, bagus atau tidaknya dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk tidak dinilai pada ini, pada interpretasi pengalaman manis. Tetapi mungkin, saya katakan mungkin ya, sekali lagi saya katakan mungkin, dari nilai-nilai yang disampaikan, kemudian dari cara si tokoh menghadapi kepatah hatian, dari cara si tokoh membuktikan
pada seseorang yang telah menghina cintanya, merendahkan cintanya, atau menolak cintanya dengan kesuksesan. Nah, itu. Kemudian ini digubah dalam wujud yang paling terkesan. Nah, apakah pengalaman-pengalaman itu akan menjadi jelek jika diwujudkan dalam bentuk cerpen? Kan enggak. Gitu. Tidak semua harus diwujudkan dalam puisi, kan? Bisa diwujudkan dalam bentuk tarian bahkan. Gitu. Sendra Tari Ramayana berisi kisah percintaan Rama dan Sinta yang dihalangi oleh Rahwana. Ini dari sudut Sinta dan Rama ya. Kalau dari sudut pandang si Rahwana, ini adalah kisah si Rahwana yang memperjuangkan seseorang yang dia cintai gitu loh. Meskipun dengan cara bagi orang lain itu keliru. Nah, sekarang yang sedang trending perselingkuhan si Nisa dengan si Ayus Sabian itu, ya. Kalau dipandang dari orang di luar Ayus dan Nisa, ya, itu adalah perselingkuhan. Itu adalah cinta yang keliru, cinta yang salah, ya, karena mereka bahagia di atas kepingan hancurnya hati keluarga besar si istri, dari pihak istri, anak-anaknya, keluarga besarnya, gitu ya. Apakah pengalaman ini pengalaman yang manis? Apakah pengalaman ini, kisah ini akan keliru ketika tidak dituangkan ke dalam puisi? Kan tidak, gitu. Nah, kemudian beranjak ke definisi puisi oleh Waluyo, berisi ungkapan pikiran, perasaan penyair, ya, secara imajinatif. Nah, apakah karya prosa, naskah drama tidak berisi tentang pikiran dan perasaan seseorang secara imajinatif? Justru berisi pikiran, perasaan, pengalaman, ya, memanfaatkan seluruh indera dan indria yang dimiliki seseorang, dituangkan dalam bentuk prosa atau drama, gitu. Tetapi yang tidak dimiliki oleh prosa dan drama adalah mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa. Nah, ini. Nah, kata kuncinya puisi adalah konsentratif atau mengkonsentrasikan atau pengkonsentrasian. Semua kekuatan bahasa itu apa aja? Ya, kosakatanya, ya. Dari awal seseorang memilih kata atau diksi, menentukan diksi, kemudian makna yang dikandung dalam diksi itu, kemudian susunan diksi itu. Nah, nanti saya di tanggal 1 dan 4 itu akan bicara ini. Akan terbuka nanti pikiran saudara. Kemudian, ini dipadatkan itu adalah istilah lain dari pengkonsentrasian. Dipersingkat juga sama, padanan dari konsentratif, ya. Kemudian ini loh, diberi irama dengan bunyi yang padu. Nah, apakah di dalam prosa dan drama tidak begitu? Bisa jadi ada irama dengan bunyi yang padu, tetapi tidak disusun sejelas, sepadu di puisi. Asal puisi tersebut tidak memenuhi konsep yang disampaikan oleh Waluyo ini, maka bisa jadi
tulisan itu tidak disebut puisi loh. Bisa dipahami nggak? Ada berbagai tulisan nih. Jadi seseorang ketika saya menjadi apa namanya, katakanlah anak magang gitu di Suara Merdeka, di redaksi budaya gitu ya, saya menyeleksi ribuan tulisan. Saya itu bisa dengan cepat, oh ini puisi, ini cerpen, ini cerbung gitu, atau cerita bersambung, oh ini artikel, oh ini esai. Itu dengan cara apa? Dalam sehari itu bisa ribuan tulisan masuk gitu, dengan ciri khas ya, dengan ciri khas di masing-masing bentuk tulisan itu. Oh ini puisi karena saya punya kata kunci, atau bahwa kalau tulisan itu disebut puisi itu memiliki ciri khas konsentratif, dipadatkan kata dan maknanya, dipersingkat, seolah-olah dipersingkat ya ceritanya ke dalam bentuk tulisan yang hanya sekian baris gitu. Oh ini yang disebut dengan cerpen, oh ini dengan cerbung. Karena apa? Oh ternyata tulisan itu tidak konsentrif. Nah, dari jumlah halamannya, dari jumlah kata yang digunakan, semacam itu, Saudara Shirley dan teman-teman yang lain. Gitu ya? Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah penjelasan saya pada kesempatan ini bisa saudara-saudara pahami. Nah, itu saya baru memaparkan dari dua pendapat ahli, yaitu Pradopo dan Waluyo. Begitu. Jadi tugas mandiri saudara ini bukan tugas sih yang harus dikumpulkan, tidak, tetapi adalah supaya saudara memiliki referensi tambahan. Paling tidak saudara itu mencari 5 pendapat lagi deh ya terkait dengan definisi puisi. Sehingga nanti saudara bisa melanjutkan diskusi kita tentang hakikat puisi ke pertemuan selanjutnya ya, tentang beda kajian puisi dengan apresiasi, kritik, dan resensi puisi. Begitu. Nah, itu tadi saya hanya menggunakan 2 pendapat ya, baru terkait hakikat puisi. Lah, bagaimana dengan kajian puisi? Tentu saja ketika melakukan kegiatan kajian puisi, kita harus pula memperhatikan definisi-definisi tadi. Mengkaji berarti mengupas, menguliti ya dari puisi itu. Dengan cara apa? Dengan cara apa namanya? Pisau bedah gitu. Ibaratnya kita itu ada semangka nih. Dalam semangka itu terdiri apa saja? Ada kulitnya, ada daging buahnya, ada bijinya, ada warnanya. Ya, hanya membahas warnanya saja, apakah bisa disebut semangka? Tidak. Apakah kita membahas kulitnya, kulit si semangka ini, ya, tanpa mengaitkan daging buahnya, rasanya, warnanya, dan lain-lain yang ada di semangka itu, apakah bisa disebut semangka? Dan apakah semangka ini adalah tipe semangka atau jenis semangka yang berkualitas, yang layak dikonsumsi orang atau manusia? Jangan-jangan ini adalah jenis semangka yang tidak layak, bahkan beracun ketika dikonsumsi oleh manusia. Nah, untuk mengetahui hal itu, kita perlu yang namanya pisau bedah untuk menguliti, membahas, melakukan kajian, begitu ya,
terhadap si puisi ini. Lah, pisau bedah ini, saudara-saudara, nanti akan dipelajari di teori pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan kajian puisi. Gitu. Ya. Nah, melakukan kajian terhadap puisi, saudara-saudara, itu artinya bisa, ini akan juga ada kaitannya dengan pertanyaan si Shirley, menentukan, gitu. Bahkan pada akhirnya bisa menentukan kelayakan atau tingkat apresiasi, tingkat kelayakan atau level kualitas dari puisi itu sampai pada tahap itu, saudara-saudara. Begitu, saya pikir ini sudah 14.41, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara ada perkuliahan selanjutnya, gitu ya. Perkuliahan pada kesempatan ini saya akhiri. Semoga paparan saya, diskusi kita pada kesempatan ini dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan, saudara-saudara bisa menyampaikan ke grup WA. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.